kalau konflik di Laut Cina Selatan ini meningkat terus, ya endingnya bakal perang Cina versus Amerika. 如果美方不踩刹车，脱轨翻车，陷入 Kalau perang antara Amerika sama Cina beneran pecah, yang mereka sasar pertama kali tuh pastinya luar angkasa. Kita kan di beberapa bulan ini cukup banyak yang ngebahas konflik-konflik yang lagi terjadi di Timur Tengah. Ya mau gimana, namanya tensinya lagi naik kan. Jadi ya banyak banget tuh kejadian-kejadian yang harus dibahas di sana. Tapi ternyata selain konflik Timur Tengah sama perang Rusia-Ukraina, wilayah Timur tuh ternyata juga mulai ngeliatin kenaikan tensi loh. Dan ini wilayah Timur yang gue maksud di sini tuh wilayah Pasifik ya, khususnya di Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya gue yakin lu beberapa kali pernah denger lah, kalau Cina tuh sering banget nerobos teritori negara tetangganya di Laut Cina Selatan. Dan ngelihat Cina berulah di Laut Cina Selatan gini, ada satu negara nih yang pengen tampil jadi pahlawan. Iya, siapa lagi kalau bukan Amerika, si paling tukang ikut campur. Nah ini kan sebenarnya aneh kan, secara wilayah kan ini tuh bukan teritorinya Amerika loh, tapi malah ikut-ikutan tuh ngapain kampret? Itu tuh yang sering jadi pertanyaan tuh, kenapa ya Amerika harus repot-repot ngurusin masalah di Laut Cina Selatan yang padahal bukan wilayah mereka? Terus kalau misalnya amit-amitnya pecah konflik nih, kira-kira siapa yang bakal menang ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas siapa yang bakal menang kalau Amerika sama Cina perang di Laut Cina Selatan. Dan kenapa dianggap perang ini tuh bisa nyampe luar angkasa? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kekuatan dari dua negara superpower ini, kalau sampai beneran pecah konflik, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih. Kenapa wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Pasifik Barat tuh jadi rebutan banyak negara? Kalau menurut The Guardian disebut, wilayah Laut Cina Selatan tuh bisa dibilang emang jadi salah satu jalur perairan paling strategis di dunia. Dan di situ punya peran ekonomi yang penting banget. Ya gimana nggak penting, lu bayangin aja nih, kalau menurut laporan PBB di tahun 2016, lebih dari 21% perdagangan global tuh ngelewatin wilayah Laut Cina Selatan dan transit di sana. Ini kan edan ya, Laut Cina Selatan doang loh, di situ doang tapi dilewatin hampir seperempat kapal dagang seluruh dunia. Jadi ya kebayang dong kalau lu bisa nguasain wilayah Laut Cina Selatan, terus lu ngebuka pos-pos transit, ya bakal edan-edanan itu cuannya. Dan selain jadi salah satu jalur perdagangan tersibuk, kawasan Laut Cina Selatan juga ternyata punya cadangan sumber daya alam yang melimpah banget. Kalau menurut The Conversation, cadangan minyak sama gas alam yang diklaim China National Offshore Oil Corporation di wilayah Laut Cina Selatan tuh sampai masuk 5 besar dunia. Sementara cadangan minyak dan gas alam di Laut Cina Selatan yang diklaim sama Energy Information Administration punyanya Amerika itu tuh masuk 10 besar dunia. Jadi ya pantas pada rebutan ya. Much of the sea is disputed. China, Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines, and Taiwan all claim specific land features. Nah, kayak yang kita semua tahu, sekarang tuh kan Cina tuh kan lagi bener-bener pengen nguasain wilayah Laut Cina Selatan ya. Makanya sering banget kan kita ngedenger berita-berita tentang kapal-kapal nelayan Cina yang masuk ke wilayah Laut Natuna yang merupakan teritorinya Indonesia. Bahkan nggak jarang kapal-kapal nelayan Cina ini tuh dapat perlindungan dari kapal-kapal patroli Cina loh, yang ngebikin tensi di Laut Natuna tuh makin memanas. Dan ini bisa begini soalnya kalau menurut Cina, wilayah Natuna tuh masih di dalam batas 9 dash line, masih di dalam 9 garis putus-putus. Garis apaan tuh? Jadi 9 garis putus-putus ini adalah batas wilayah di Laut Cina Selatan yang diklaim sama Cina sebagai bagian dari teritori mereka. Tapi ya balik lagi, itu kan klaimnya Cina doang ya. Makanya sama banyak negara akhirnya 9 dash lines ini tuh banyak ditentang. Negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan kayak Malaysia, Vietnam, Filipina, dan pastinya Indonesia, itu semuanya pada nentang 9 dash lines ini. Makanya jadinya di Laut Cina Selatan tuh banyak titik-titik yang jadi wilayah sengketa. Dan salah satu kawasan yang jadi pusat sengketa di wilayah Laut Cina Selatan tuh adalah Kepulauan Spratly. Atau di Cina tuh dikenalnya dengan nama Kepulauan Nansha. Jadi kepulauan ini tuh emang ada di lepas pantai, nggak masuk zona ekonomi eksklusif negara manapun, dan hampir semua pulaunya tuh nggak berpenghuni. Nah, yang jadi masalah, kepulauan ini tuh kaya banget sama sumber daya perikanan dan punya cadangan minyak yang melimpah. Dan inilah yang ngebikin negara-negara di sekitarnya jadi pada berebut klaim atas pulau ini. Dan di antara yang berebut ini, salah satunya ya pastinya Cina. Bahkan kalau menurut Conversation disebut, Cina tuh berupaya memperluas wilayah Kepulauan Spratly yang mereka duduki dengan cara melakukan reklamasi. Jadi pulaunya diuruk tuh pakai pasir tuh biar jadi makin luas. Dan dengan ngebikin pulaunya lebih luas gini, artinya kan Cina kan jadi bisa ngeklaim teritori lautnya jadi lebih luas juga kan. Terus nggak cuma lewat reklamasi, selain itu pemerintah Cina juga tuh ngebangun lapangan terbang di kawasan Kepulauan Spratly. Di mana lapangan terbang ini bisa ngedukung pesawat-pesawat militer Cina. Termasuk pesawat tipe pengebom. Ini kok jadi ngeri.
Tapi ya, walaupun terkesan rese banget dan suka ngeganggu teritori negara tetangganya, tapi tetap aja kan, jatuhnya sebagian wilayah Cina kan emang ada di situ kan. Cina tuh emang punya bagian juga di Laut Cina Selatan. Dibanding itu, yang lebih aneh tuh malah ada kekhawatiran kalau ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan ini berpotensi memicu masalah sama Amerika Serikat. Ini kan aneh kan? Padahal secara wilayah kan Amerika tuh jauh banget dari Laut Cina Selatan. Iya, kok Amerika malah ikut-ikutan? Nah ini nih, di sini kita harus ingat dulu kalau Amerika tuh kan emang punya wilayah yang letaknya di Pasifik Barat kan. Kalau Hawaii dia kan di Pasifik Utara ya. Nah yang di Pasifik Barat itu tuh ada Guam sama Kepulauan Mariana Utara, yang merupakan unincorporated teritorinya Amerika. Wilayah tak tergabungnya Amerika. Wilayah yang dikuasain sama Amerika tapi nggak jadi bagian dari Amerika. Ini biar lebih jelas, enaknya kita bahas kawasan Pasifik lebih luas dulu deh ya. Jadi kalau menurut GIS Reports Online, secara umum wilayah Pasifik tuh dibagi jadi 3 wilayah yang terdiri dari 3 rangkaian kepulauan. Ini kita sambil lihat petanya nih ya, biar jelas ya. Ini kalau kita lihat di petanya kan emang ada 3 garis kan. Garis orange, ungu, sama coklat. Nah pembagiannya tuh ya berdasarkan garis-garis ini. Rangkaian kepulauan pertama yang ada di sebelah barat, garis yang warna orange, itu tuh mencakup Jepang, Taiwan, Filipina, dan wilayah Laut Cina Selatan. Dan bisa dibilang garis yang orange ini merupakan rangkaian kepulauan yang paling penting saat ini. Terus rangkaian kepulauan yang kedua yang warna ungu, itu tuh mencakup Palau, Guam, sama Kepulauan Mariana Utara yang merupakan unincorporated teritorinya Amerika tadi. Dan terakhir rangkaian kepulauan yang ketiga yang warna coklat itu mencakup Hawaii sampai Selandia Baru. Nah, ketiga rangkaian kepulauan ini bisa dibilang jadi semacam batas wilayah yang bakal dipakai sama Cina dan Amerika buat ngelihat seberapa besar ancaman yang dikasih sama rivalnya. Cina ngelihat seberapa besar ancaman yang dikasih sama Amerika, Amerika juga sebaliknya. Kayak kalau dari perspektif Cina misalnya, dengan memperkuat pengaruh Cina di ketiga rangkaian kepulauan ini tuh bakal ngebikin pengaruh Amerika di Pasifik jadi melemah, sekaligus ngurangin ancaman pengepungan yang bisa dilakukan sama Amerika dan sekutunya ke Cina. Di sisi lain, dari perspektif Amerika, upaya mereka memperkuat pengaruh mereka di rangkaian kepulauan ini tuh lebih ke buat proyeksi militer, yang tujuan utamanya buat ngelindungin sekutu-sekutu mereka yang ada di Pasifik, khususnya di rangkaian kepulauan pertama tadi. Jadi kalau Cina memperkuat diri di situ buat melemahkan pengaruh Amerika, kalau Amerika memperkuat diri di situ buat melindungi sekutunya. First, there's China's sweeping claims over the South China Sea, parts of which Filipinos call the West Philippine Sea. It's a vast, important waterway that's rich in oil, gas, and fisheries. For years, China has been entering waters claimed by the Philippines. The U.S. says it's prepared to come to its allies' defense. The United States remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea. Nah, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan itu jadi penting buat Amerika, soalnya itu tuh menyangkut pengaruh Amerika yang udah dari lama dibangun di wilayah Pasifik. Kalau menurut The Conversation, sejak Perang Pasifik, Amerika tuh kan emang aktif banget ngepromosiin sistem liberal mereka ke negara-negara di wilayah Pasifik. Di mana sistem ini ngebikin keberadaan Amerika jadi kunci keberhasilan ekonomi negara-negara yang mau ngadopsi sistem liberal juga. Contoh misalnya Jepang sama Korsel. Dua negara ini kan bener-bener ngasih lihat gimana Amerika tuh punya andil yang besar banget buat ngubah negara yang awalnya kacau, miskin, jadi negara yang lebih maju dan makmur. Nah, karena mereka udah dibantu, aliansi sama Amerika kan jadi terbentuk di situ. Dan pastinya Amerika jadi dapat untung juga dari situ. Jadi ketika Amerika udah dari lama memperkuat diri di situ, terus datang ancaman dari Cina, ya jelas ini bakal berpengaruh ke Amerika kan. Dan pastinya berpotensi ngasih dampak ekonomi juga ke Amerika. Makanya ketika mereka ngelihat ancaman Cina di Laut Cina Selatan dan Pasifik secara umum, ya Amerika jelas nggak bakal tinggal diam. Ikutan mereka di situ. Dan makanya gara-gara ini jadi banyak banget pihak yang percaya kalau konflik di Laut Cina Selatan ini meningkat terus, ya endingnya bakal perang Cina versus Amerika. So China wants to assert its sovereignty and deny U.S. military access in the region. From reefs and corals to military bases, this is what it's been building in the last decade. Nah, kalau kita ngomongin soal kekuatan militer, bisa dibilang dua negara ini tuh benar-benar bersaing ketat. Kalau menurut The Sydney Morning Herald disebut, dari sisi alokasi pendanaan militer, sekarang Cina tuh jadi negara kedua yang punya belanja militer tertinggi di dunia. Cuma kalah dari Amerika. Kayak di tahun 2022 misalnya, waktu itu total anggaran militer Cina tuh mencapai lebih dari 370 miliar US dollar. Dan jumlah anggaran militer Cina ini trennya terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Bahkan disebut saat ini jumlah anggaran militer yang dikeluarin Cina tuh lebih banyak daripada gabungan India, Rusia, Jepang, Korea Selatan, sama Taiwan.
Itu negara-negara itu kalau digabungin tetap lebih banyak Cina sendiri loh anggarannya loh. Tapi ya tetap jumlah anggaran sebesar Cina ini masih kalah dari Amerika yang punya anggaran militer lebih dari 800 miliar US dollar. Lebih dari 2 kali lipatnya Cina berarti ya Amerika ya. Edan. Jadi ya dari sini aja udah cukup kebayang ya bakal kayak apa kalau Cina sama Amerika sampai beneran perang. 2 negara dengan anggaran militer tertinggi, anjir. Terus dari sisi kekuatan militer, kalau berdasarkan Global Firepower sama armforce.eu disebut, Amerika sama Cina tuh saat ini ada di posisi 3 besar negara dengan tingkat kekuatan militer terbesar di dunia. Dan selain anggaran militer yang emang jauh lebih besar dari Cina, selain itu di beberapa aspek juga Amerika tuh masih ngunggulin Cina. Misalnya kayak di kekuatan udara. Di situ Amerika diperkirakan punya 12 sampai 13 ribu armada tempur. Dan ini jauh di atas Cina nih yang cuma punya 3.000 sampai 4.000-an armada. Sementara buat kekuatan laut ini sebaliknya. Secara jumlah Cina tuh bisa dibilang lebih unggul daripada Amerika. Kalau menurut Laksamana Samuel J. Paparo Jr., Komandan Komando Amerika di Indo-Pasifik, di wawancaranya sama New York Times, dia bilang, saat ini pengembangan kekuatan armada laut Cina tuh bisa dibilang ngunggulin Amerika, termasuk dalam hal produksi kapal perang. Jadi sampai Amerika sendiri mengakui ini ya kalau Cina tuh lebih unggul di armada kapal laut. Dia bilang walaupun Amerika sendiri masih unggul dalam hal jumlah kapal induk sama kapal destroyer, tapi Cina juga tuh punya lebih banyak kapal fregat dan korvet. Terus kalau buat kekuatan darat, bisa dibilang 2 negara ini bersaing cukup ketat nih dari sisi jumlah armadanya. Di sisi Amerika mereka punya keunggulan di jumlah tank sama kendaraan tempur lapis baja, tapi di sisi lain jumlah armada artileri Cina secara jumlah tuh masih lebih unggul. Jadi ya berarti kalau secara jumlah armada, kalau di udara itu Amerika unggul, kalau di laut Cina yang unggul, kalau darat ya bisa dibilang sama lah, walaupun tipenya beda-beda ya yang unggulnya ya. Nah tapi di luar toolsnya, di luar alatnya, di luar armadanya, bisa dibilang yang bener-bener diunggulin sama Cina tuh pastinya ya jumlah tenaga manusianya, jumlah tentaranya. Soalnya Cina diperkirakan punya lebih dari 2 juta orang tentara aktif dan sekitar 2 jutaan lagi sebagai tentara cadangan. Sedangkan dari sisi Amerika, jumlahnya ada di angka 2,1 jutaan untuk total tentara aktif sama cadangannya. Kalau digabung Amerika cuma 2,1 jutaan. Jadi ya jumlah tentara Cina nih hampir 2 kali lipatnya Amerika ya. Banyak juga nih. In 2023, the U.S. Department of Defense reported China had over 370 battle force ships. That's about 78 more than the U.S. By 2030, China expects to reach 435 ships, while the U.S. fleet is projected to stay the same size or get smaller. Tapi ya yang perlu diingat ini tuh cuma angka di atas kertas ya. Sama sekali nggak bisa 100% dipakai buat ngelihat siapa yang bakal menangin perang. Soalnya ya kalau kita udah ngomongin perang, ngomongin militer, ya itu kan ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kan. Selain jumlah tentara sama armadanya. Kayak dari sisi alutsistanya deh misalnya deh. Walaupun kita punya jumlah alutsista yang lebih banyak, punya jumlah armada yang lebih banyak, tapi tetap itu nggak menjamin suatu negara bisa menang perang kan. Mending kalau alutsistanya ternyata punya teknologi dan kemampuan terbaru semua. Tapi kalau ternyata kebanyakan alutsistanya tuh jadul dan nggak pernah di-upgrade, ya sama aja bohong kan. Terus belum lagi ada faktor seberapa cocok alutsista sama kondisi geografis di mana perangnya berlangsung. Contohnya buat yang ini tuh kayak di perang Toyota deh misalnya deh yang pernah kita bahas deh. Di perang itu kan Chad bisa ngalahin Libya yang alutsistanya sebenarnya jauh lebih superior. Mereka kalahin tuh Libya tuh dengan cuma modal Toyota Hilux sama Land Cruiser. Yang ternyata cocok banget sama medan di gurun. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang perang Toyota, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Terus di situasi perang beneran, ngebentuk aliansi juga tuh jadi faktor penting kan. Buat faktor yang ini yang paling kelihatan tuh ya yang di Timur Tengah sekarang. Ya lu lihat aja kan, walaupun negara-negara dan kelompok-kelompok yang getol ngelawan Israel tuh secara kekuatan jauh banget dibanding Israel, tapi karena mereka ngebentuk aliansi yang cukup tepat, mereka jadi bisa ngimbangin Israel sampai saat ini. Kayak contohnya aliansi sama Houthi deh misalnya deh. Itu kan bisa ngasih dampak besar dengan peran mereka nyegat kapal di Laut Merah, yang mengakibatkan kerugian ekonomi buat Israel dan negara-negara sekutunya. Nah, di konteks perang Cina lawan Amerika juga gitu. Ini kalau misalnya kejadian kan kemungkinan besar tuh perangnya bakal terjadi di wilayah Laut Cina Selatan kan, di Pasifik Barat. Yang dimana kemungkinan bakal bikin Cina jauh lebih unggul di situ. Karena ya ini tuh jatuhnya kayak kandangnya mereka kan. Amerika kayak tandang kan perang ke situ kan. Dan dipercaya kekuatan Amerika juga kemungkinan besar nggak bisa 100% dikerahin ke situ. Makanya buat mencegah langsung kalah, buat bisa ngasih perlawanan,
perlawanan, Amerika jadinya harus nyiapin kekuatan mereka di pangkalan-pangkalan militer yang mereka bangun di wilayah sekutu. Atau ya kalau enggak di pangkalan militer yang sebenarnya punyanya sekutu mereka, biar mereka bisa ngimbangin. Now, the U.S. will have access to 4 more bases, conveniently, mostly located facing either Taiwan or the South China Sea. Chinese leaders see this and other recent actions by the U.S. as provocation. 如果美方不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，脱轨翻车，陷入对抗冲突。 Dan selain yang udah kita bahas tadi, sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang kemungkinan besar bisa punya pengaruh kalau Amerika sama Cina beneran perang. Faktor apa tuh? Faktor pengerahan senjata jarak jauh, kayak berbagai jenis rudal, drone, sampai senjata nuklir dan satelit luar angkasa. Kalau menurut Eric Higginbotham, peneliti utama di MIT Center for International Studies, dia bilang, walaupun Cina unggul di armada maritim, walaupun Cina unggul di armada laut, itu sebenarnya bukan masalah besar buat Amerika. Kalau Amerika bisa memaksimalkan senjata rudal mereka. Dan makanya kayaknya ini juga yang lagi dipersiapkan sama Amerika. Soalnya kalau menurut beberapa media-media Amerika, kayak VOA sama New York Times, itu tuh mereka tuh ngelaporin kalau saat ini Amerika tuh emang lagi gencar-gencarnya naruh persenjataan rudal mereka di pangkalan-pangkalan militer mereka yang tersebar di Pasifik Barat. Kayak misalnya di Okinawa, Jepang, atau di beberapa pangkalan militer punyanya Filipina. Dan rudal yang dikirim ke pangkalan-pangkalan ini tuh nggak main-main loh, ngeri-ngeri yang dikirim. Kayak misalnya rudal supersonik SM-6 sama rudal jelajah Tomahawk yang udah pakai sistem peluncur rudal terbaru Amerika yang namanya Typhoon. Nah itu dikirim semua tuh ke Pasifik tuh sama Amerika tuh. Jadi kayak bener-bener persiapan perang ya mereka ya. Waduh. Tapi buat ngeluncurin rudal-rudal ini, Amerika tuh sebenarnya sempat ketahan. Soalnya udah dari lama mereka tuh menandatangani Intermediate Range Nuclear Force Treaty atau disingkat INF Treaty. Apaan tuh? Jadi INF Treaty ini adalah perjanjian antara Amerika sama Soviet atau sekarang Rusia. Perjanjian buat ngelarang penggunaan berbagai jenis rudal jarak menengah. Termasuk di sini rudal balistik nuklir, rudal konvensional yang diluncurin dari darat, sama rudal jelajah. Nah, Amerika dulu ketahan tuh buat ngeluncurin rudal-rudal mereka, terutama yang dari Pasifik. Ketahan sama perjanjian ini. Tapi terus di tahun 2019, Amerika menyatakan kalau mereka keluar dari perjanjian ini. Setelah mereka nganggep kalau Rusia udah dari lama ngelanggar perjanjiannya duluan. Dan ya udah, dari situlah, dari setelah mundurnya Amerika dari perjanjian ini, mulai dari situ, Amerika gencar ngirimin persenjataan rudal mereka ke Pasifik. Dan pihak Cina sendiri ngelihat ini, mereka nyebut kalau tindakan Amerika ini berpotensi ngancem keamanan dan perdamaian negara-negara di kawasan Pasifik. Ini udah mulai nyetok amunisi ya ternyata ya Amerika ya. Wah, jadi takut kejadian loh gue loh. Dan ya wajar sih kalau Cina khawatir ya. Soalnya kan buat Cina ini jelas ancaman kan. Karena selama ini kan Cina yang bukan bagian dari perjanjian INF, mereka kan emang udah lebih dulu ngembangin persenjataan rudal di Pasifik. Sekarang mulai diimbangin sama Amerika. Ya gimana nggak sensi nih Cina nih. Tapi ya ini mereka yang sensi-sensian, kita yang deg-degan ya. Aduh. What's the worst case scenario? And when military equipments will be placed in my province, that would be a magnet if and when war would erupt. Terus selain rudal, sistem GPS dan satelit juga megang peran penting di peperangan modern. Apalagi dipercaya di era perang modern kayak sekarang, konfrontasi dan pertempuran langsung tuh bakal sangat beresiko dan ngasih banyak kerugian. Makanya semua serangan tuh jadinya harus presisi, harus tepat sasaran, biar nggak ngerugiin diri sendiri. Dan biar presisi, biar tepat sasaran ya caranya dengan manfaatin citra satelit dong. Dari satelit dilihat tuh wilayah musuh gimana, baru kita serang. Kalau menurut Ted Nutkin, anggota intelligence group yang berbasis di Amerika, dia bilang, kalau perang antara Amerika sama Cina beneran pecah, yang mereka sasar pertama kali tuh pastinya luar angkasa. Lah? Kenapa luar angkasa? Soalnya Amerika kan punya banyak satelit di luar angkasa yang bikin mereka bisa ngelihat banyak tempat dari luar angkasa, bisa ngelihat banyak tempat dari satelit mereka, termasuk ngelihat wilayah-wilayah Cina. Nah, makanya di sini Cina kan pasti bakal berusaha buat nutup akses informasi yang bisa dilihat dan didengar sama Amerika dari satelit mereka dong. Makanya Ted Nutkin yakin kalau sampai perang, yang diincar pertama sama Cina pasti adalah satelitnya Amerika. Soalnya kalau nggak gitu, Amerika bakal gampang banget tahu lokasi armada-armada Cina secara presisi. Ini bahaya banget kan. Dan walaupun sampai saat ini jumlah satelit Amerika masih lebih banyak daripada Cina, tapi tetap nggak ada yang tahu pasti apakah Amerika tetap bisa ngedominasi wilayah luar angkasa kalau perang beneran terjadi.
Karena ya tadi banyak faktor-faktor lain kan. Mungkin aja kan tahu-tahu ada hacker yang jago banget di Cina yang bikin mereka bisa nguasain satelitnya Amerika, jadinya justru berbalik itu satelitnya nyerang Amerika, bisa aja kan. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Kalau sampai perang ini pecah, yang bakal menang kira-kira siapa? Apakah Amerika atau Cina? Megang yang mana lu? Silakan komen. Growing tensions between the U.S. and China now extending to hundreds of miles above the Earth. We know when we're threatened. We need to be able to counter the threat. Oke, sekian Lar Minggu kali ini tentang siapa yang bakal menang kalau Amerika sama Cina perang. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin denger video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.